Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zans, masih melanjutkan serial drama Taxi Driver, di mana sebelumnya diceritakan Kim Do-gi yang melakukan pertemuan dengan Jaksa Hana dan Jaksa Cho tiba-tiba pingsan sesaat akan pulang, dan saat akan dibawa ke rumah sakit, Jaksa Hana yang melihat luka tembak di sekujur tubuh Kim Do-gi membuatnya bertanya-tanya siapa Kim Do-gi sebenarnya. Bagaimanakah nasib Kim Do-gi selanjutnya? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin, dan inilah ceritanya. Satu lagi misi akhirnya berhasil mereka selesaikan. Direktur Jang secara khusus mengajak Kim Do-gi untuk bertemu dengan Jaksa Cho dan Jaksa Hana. Namun setelah pertemuan itu, Kim Do-gi yang diminta untuk mengantar Hana pulang, tiba-tiba ia merasa pusing dan seketika itu pingsan sesaat mendengar suara fluid dari petugas konstruksi yang tengah memperbaiki jalan, yang mana ternyata itu membawanya mengingat akan kematian sang ibu, yang mana ketika ia pulang dari akademi militer, ia mendapati ibunya telah tewas bersimpuh darah, diiringi suara teko air, dan itu membuatnya menjadi trauma. Jaksa Hana yang membawa Kim Do-gi ke rumah sakit, melihat luka tembak di sekujur tubuh Kim Do-gi, membuatnya bertanya-tanya siapa Kim Do-gi sebenarnya. Di dalam bawah sadarnya, Kim Do-gi membayangkan momen dirinya bersama ibunya di mana saat itu, karena keterbatasan biaya, Kim Do-gi mengabaikan mimpinya bersekolah akting dan memilih untuk menjadi seorang militer. Meskipun hal itu sempat ditentang oleh ibunya. Dalam mimpinya, Kim Do-gi yang terbayang akan wajah dari sang pembunuh yang berusaha untuk membunuh sang ibu, membuat Kim Do-gi takut hingga akhirnya ia pun terbangun dari pingsannya. Yang di sana telah ada Direktur Jang. Bersama dengan sadarnya Kim Do-gi, Go-eun juga datang dengan perasaan khawatirnya, mengingatkan Kim Do-gi untuk menjaga kondisinya dan menyalahkan Direktur Jang telah memberikan Kim Do-gi jam kerja yang sangat padat. apa 하세요 당장. 내가 뭘 잘못했다고 사과해. 우리 회사에서 제가 제일 무섭더라. Di sisi lain, Jaksa Hana mendapatkan bukti baru bahwa taksi mewah yang membawa Do-chul sama persis dengan taksi yang menyerang mobil sang polisi korup. Usai itu, Jaksa Hana kemudian diundang ke sebuah aula untuk mendengarkan curhatan dari orang-orang yang tersakiti karena hukum yang tidak adil. Choi, yang adiknya baru saja menikah dengan adik dari Park, harus terbunuh oleh seseorang yang tidak mereka kenal. Namun sang pembunuh berhasil lolos dari jeratan hukum. Ya, itulah alasan mereka bergabung dengan taksi mewah, agar orang-orang seperti mereka dapat membalaskan dendamnya. Jaksa Hana yang mendengar curhatan mereka membuatnya merasa bahwa dirinya yang bekerja di kejaksaan sangat tidak berguna. 제가 몰랐던 것들 많이 알게 됐습니다. Belum selesai kasus hilangnya Do-chul dan perusahaan ikan, kini Hana mendapatkan pengaduan dari seorang yang bernama Seo Young-min. Ia mengadukan dirinya yang mendapat penyiksaan oleh pimpinan perusahaan Yudata yang bernama Park Yang-jin. 저 동영상은 너무 지루해. 파이팅이 없어. 박양진. Dalam sebuah pertemuan, Young-min mulai menceritakan kisahnya bahwa Yang Jin adalah orang yang sangat kejam dan tidak segan-segan menghajar anak buahnya. Bahkan terkadang ia meminta bawahannya untuk saling memukul, dan itu membuatnya merasa puas. Pernah suatu hari, Young-min mendapat pukulan dari Yang Jin saat ia meminta maaf kepada salah seorang pengguna aplikasi Yudata. Baginya perbuatan Young-min sama saja menjatuhkan martabat dirinya sebagai CEO dan Yudata sebagai perusahaan besar. Tidak tahan dengan perlakuan Yang Jin, Young-min memutuskan untuk mengundurkan diri setelah 6 bulan ia bekerja. Mendengar itu, Jaksa Hana pun berjanji akan menyelidiki kasusnya. Setelah itu, Young-min membuat postingan di laman media sosial Yudata yang menyatakan bahwa pimpinan Yudata adalah orang yang jahat, sehingga hal itu membuat Yang Jin sangat murka. Kemudian membawa Young-min dan menghajarnya hingga nyaris tewas. Di samping itu, Hana yang mulai mencari bukti-bukti dikejutkan dengan Young-min yang telah berada di rumah sakit. Tidak hanya itu, Jaksa Cho atasan dari Hana dengan perasaan menyesal tiba-tiba menutup kasusnya dikarenakan Young-min telah mencabut kasusnya dan telah membuat kesepakatan damai dengan pimpinan Yang Jin. Hana yang mencium ada sesuatu yang janggal berniat akan tetap menyelidiki kasusnya yang akhirnya membuat perdebatan di antara mereka. 이거 진짜 아니에요. Tak lama berselang, Direktur Jang yang datang di saat yang tidak tepat. Melihat berkas yang berserakan di lantai, mengambilnya kemudian memberikannya kepada Kim Do-gi.
Perlahan-lahan, Kim Do-gi mulai mempelajari kasusnya hingga ia pun menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal, di mana Hyung-min yang diduga berniat mengakhiri hidupnya. Diyakini Kim Do-gi bahwa Hyung-min adalah korban percobaan pembunuhan. Tidak menunggu lama, Kim Do-gi pun mengambil kasusnya dan pasukan Rainbow pun bersiap untuk beraksi. Di mana kali ini Kim Do-gi akan masuk ke dalam perusahaan Yudata dengan berpura-pura menjadi seorang ahli programmer. Di sana 3 orang tangan kanan pimpinan Yang Jin mulai menginterview Kim Do-gi, dan dengan tampang culunnya Kim Do-gi mulai memuji-muji perusahaan Yudata sebagai perusahaan nomor 1 di Korea. Dan itu berhasil membuat 3 asisten Yang Jin menjadi sangat tertarik dan Kim Do-gi akhirnya resmi menjadi karyawan Yudata. Esokan harinya, Jaksa Hana yang terus mengusut kasus Hyung-min menemui salah satu mantan pegawai Yudata yang bernama Jin Won, yang setelah mengundurkan diri memilih untuk tinggal jauh di seberang pulau. Namun melihat keberadaan Jaksa Hana, Jin Won seperti ketakutan dan berlari meninggalkan mereka. Tidak berhasil mendapatkan bukti, Jaksa Hana kemudian mendatangi perusahaan Yudata, namun mendapat penolakan dari 3 asisten dari Yang Jin. Namun saat akan pulang, Jaksa Hana pun dikejutkan dengan keberadaan Kim Do-gi sebagai karyawan Yudata. Hal itu pun sempat membuat Kim Do-gi menjadi panik. Saat masuk ke dalam kantor, Kim Do-gi diperlihatkan suasana kantor saat pimpinan Yang Jin memberi motivasi kepada pegawainya bahwa uang adalah segalanya dan dengan uang kebahagiaan dapat mereka beli. Melihat ekspresi dari anak buah Yang Jin membuatnya tidak habis pikir dengan perilaku pimpinan Yang Jin. Setelahnya Kim Do-gi yang mulai menyusuri ruangan mendapati satu ruangan yang tidak bisa ia masuki. Hal itu membuatnya berpikir bahwa di sanalah perencanaan strategis dilakukan dan itu akan menjadi target ia selanjutnya. 검사한테 정식 수사는 꺾였지만 Tiba-tiba keesokan harinya, perusahaan Yudata terserang oleh sebuah virus malware yang membuat semua sistem aplikasi Yudata menjadi error dan itu membuat pimpinan Yang Jin menjadi sangat marah. Terlebih lagi mengetahui bahwa teknisi mereka membutuhkan waktu 5 hari untuk memperbaiki sistemnya. Namun tiba-tiba Kim Do-gi menyelah bahwa ia dapat memperbaikinya hanya dengan waktu 10 menit. Sempat diragukan, namun belum sampai 10 menit Kim Do-gi berhasil memperbaiki sistemnya, yang mana ternyata semua itu adalah bagian dari rencana Kim Do-gi yang memasukkan virus ke dalam sistem Yudata dan Go-eun dengan kehebatannya memperbaiki sistemnya, yang mana berkat jasanya Kim Do-gi berhasil mendapatkan perhatian dari pimpinan Yang Jin dan diberikan sejumlah uang bonus. Bukannya senang, Kim Do-gi malah meminta untuk dimasukkan ke dalam tim perencanaan strategis. Namun permintaan Kim Do-gi ditanggapi dengan tertawa oleh pimpinan Yang Jin. 흥미로운 새끼야. Tidak menyerah, Kim Do-gi kemudian meminta bantuan Go-eun untuk menyelidiki data karyawan tim perencanaan strategis. Dan berkat kehebatannya, Go-eun akhirnya mendapati bahwa tim perencanaan dihuni oleh orang-orang dengan berbagai kasus kejahatan. Untuk itu, Kim Do-gi kemudian merencanakan sesuatu yang mana saat pimpinan Yang Jin selesai melakukan pertemuan, Kim Do-gi yang ia lihat dalam keadaan mabuk sedang merendahkan salah seorang pegawai dan itu berhasil mendapat perhatian dari pimpinan Yang Jin. Hingga keesokan harinya, Kim Do-gi pun dinaikkan jabatannya menjadi anggota tim perencanaan strategis Yudata. Dan dengan perasaan bahagia, Kim Do-gi pun mulai berkemas dan berpindah ke ruangan perencanaan strategis. Di sana, Kim Do-gi mulai diarahkan dan diminta untuk mendownload sebuah aplikasi, yang mana setelah Go-eun memeriksanya, aplikasi itu merupakan sebuah spyware yang digunakan pimpinan Yang Jin untuk mengawasi anggota tim perencanaan strategis. 들이 부러워할 정도로 잘 대해주면서 Nasib sial pun kembali dialami Kim Do-gi sepulang dari kerjanya. Kim Do-gi telah ditunggu oleh Jaksa Hana yang berniat menggali informasi tentang pimpinan Yang Jin. Hal itu pun diketahui oleh pimpinan Yang Jin, namun beruntung Go-eun sempat mengingatkan Kim Do-gi bahwa aplikasinya mulai bekerja dan menyadap pembicaraan Kim Do-gi. 우리 회장님한테 그런 얘기하면 안 돼. Alhasil, anggota pimpinan Yang Jin pun menangkap Kim Do-gi dan membawanya ke sebuah gedung.
Dengan tingkah konyolnya, Kim Do-gi berpura-pura menangis dan meminta maaf kepada pimpinan Yang Jin karena telah bertemu dengan jaksa Hana. Namun ternyata semua itu hanyalah ujian kesetiaan dari pimpinan Yang Jin untuk menjadikan Kim Do-gi sebagai tangan kanannya. 너 이제 내 새끼다. Di mobil, asisten pimpinan Yang Jin memperlihatkan sebuah rekaman penyiksaan kepada Kim Do-gi, di mana jika ia berkhianat, maka Kim Do-gi juga akan berakhir seperti pria yang berada di dalam video. Kemarahan yang memuncak membuat Kim Do-gi tidak bisa menunggu lama, sehingga Kim Do-gi pun mengikuti sang asisten berambut hijau. Kemudian dengan memacu mobilnya sekencang-kencangnya, Kim Do-gi berniat menghabisi sang asisten, yang mana itu membuat sang asisten panik dan mencoba menghindar, namun seketika itu mobilnya menabrak pembatas jalan dan terbalik. Kim Do-gi kemudian mengambil kamera dashboardnya dan menugaskan Park dan Choi untuk mengurus sang asisten. Di sisi lain, sesuatu yang tidak Kim Do-gi dan Direktur Jang sadari, di mana ternyata pimpinan baik berencana akan mengambil kornea mata Jo Do-chul untuk ia jual. Namun apesnya, Jo Do-chul berhasil melakukan perlawanan dan menghajar semua pengawal pimpinan baik. Kemudian ia pun melarikan diri. Kejadian itu pun berusaha disembunyikan oleh pimpinan baik dari Direktur Jang. Dan keesokan harinya, di perusahaan Udata, Kim Do-gi diminta untuk mengupload sebuah file ke dalam situs Udata. Namun ternyata, file itu berisikan video dewasa. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Go-eun yang juga bisa mengakses file itu melihat video kakaknya yang menjadi trending nomor 1 di dalam situs Udata, yang mana itu membuat Go-eun sangat terpukul dan tidak bisa lagi membendung air matanya. Kemudian ia pun meninggalkan misi begitu saja. Diceritakan, Go-eun mempunyai seorang kakak yang bernama Jung-geun. Selain cantik, ia juga sangat menyayangi Go-eun. Di sela-sela kesibukannya, Jung-geun selalu menyempatkan diri menemani adiknya walau hanya sekedar makan bersama. Hingga di suatu hari, video Jung-geun dan pacarnya tersebar di internet dan menjadi perbincangan di kampusnya. Ia sempat meminta klarifikasi dari kekasihnya, namun sang kekasih mengaku bahwa ia hanya iseng merekam mereka saat itu. Dan video itu tersebar sesaat ia memperbaiki ponselnya. Jung-geun sempat melapor kepada pihak kepolisian, namun dikarenakan video itu telah tersebar secara luas sehingga mereka tidak dapat menghapusnya saat itu juga. Dalam sedihnya, Jung-geun pun berusaha menghapus video itu satu persatu dari internet. Namun semakin ia menghapus, video itu malah semakin banyak. Yang pada akhirnya, karena malu, Jung-geun pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Go-eun yang baru pulang bersekolah hari itu hanya bisa menangis melihat orang yang sangat ia sayangi telah bersimpuh darah. Kini, Go-eun yang trauma dengan kejadian saat itu terlihat shock dan mengurung dirinya di kamar dalam tangisannya. Kim Do-gi yang mendengar cerita itu dari Direktur Jang menjadi sangat marah dan akan segera menghancurkan Park Yang Jin beserta perusahaan Udata. Namun setelah berada di kantor, Kim Do-gi diminta untuk menghadiri pertemuan bersama Yang Jin. Tak lama setelah ia berada di sana, ia pun dikejutkan dengan keberadaan kekasih dari Jung-geun, kakak dari Go-eun, yang mana ternyata pria itu adalah seorang aktor yang telah menjebak banyak wanita untuk dibuat video dewasa, dan Jung-eun adalah salah satu dari sekian banyak wanita. Kim Do-gi yang mengetahui hal itu membuatnya memendam kemarahan yang sangat dalam. Hingga saat pertemuan itu selesai, Kim Do-gi langsung mendatangi pria itu di tempat ia melakukan aksi bejatnya, yang pada akhirnya perkelahian tidak dapat terhindarkan. Kim Do-gi yang begitu sangat marah kemudian memberi pukulan telak di bagian vital pria itu. Dan tak lama kemudian datanglah asisten Yang Jin berambut kuning. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Kim Do-gi yang seketika itu menghajarnya juga. Keesokan harinya, pimpinan Yang Jin mulai marah-marah di mana dua asistennya sampai hari itu tidak dapat dihubungi. Dan tak lama kemudian datanglah Kim Do-gi yang kali ini lagi-lagi diminta untuk mengupload sebuah video dewasa.
Namun bukannya mengupload, diam-diam Kim Do-gi menghapus semua file video yang berada di server Yudata. Namun anehnya, bukannya hilang, file itu tiba-tiba muncul kembali ke dalam server. Hingga tak lama kemudian, Jaksa Hana yang kini mendapat surat penggeledahan atas perusahaan Yudata tiba-tiba datang dan seketika itu mulai memeriksa satu persatu komputer yang ada di ruangan perencanaan strategis. Namun Kim Do-gi lagi-lagi dibuat terkejut dikarenakan semua file video yang tiba-tiba muncul kini tiba-tiba menghilang dalam server Yudata. Dan kejadian hari itu pun membuat pimpinan Yang Jin kini mulai mencurigai Kim Do-gi, terlebih setelah melihat Kim Do-gi bertemu dengan Jaksa Hana. Sementara Kim Do-gi mulai mencurigai bahwa server Yudata berada di tempat yang berbeda. 원하십니까? 소스 줘도 못할 거라고. Di malam harinya, Jinwon, mantan karyawan Yudata yang sebelumnya ditemui Hana, datang ke rumah sakit untuk menjenguk Youngmin sekaligus menemui Jaksa Hana, yang mana pertemuan mereka diketahui oleh asisten Yang Jin, sehingga Yang Jin memerintahkan Kim Do-gi untuk menjemput Jinwon untuk dibawa ke sebuah tempat. Jaksa Hana yang telah bekerja sama dengan Jinwon kemudian membuntuti mereka, namun tanpa mereka sadari, anak buah Yang Jin juga mengikuti Hana dari belakang. Kim Do-gi yang mengetahui itu kemudian berinisiatif mengambil jalur lain, hingga tak lama kemudian mobil Jaksa Hana diserang oleh dua mobil yang mengikuti mereka, berniat untuk membunuh Jaksa Hana dan dibuat seolah-olah terjadi kecelakaan. Namun siapa sangka Kim Do-gi kembali datang dan menghalau laju satu mobil yang menyerang Jaksa Hana, yang membuatnya seketika itu menabrak mobil konstruksi yang berada di jalan. Selanjutnya Kim Do-gi membalik mobilnya dan menyalakan lampu sorot, sehingga mobil yang di hadapannya tidak dapat melihat dengan jelas hingga tak lama kemudian inilah yang terjadi. Jaksa Hana akhirnya berhasil selamat, meski Jaksa Wang terluka parah dan segera dibawa ke rumah sakit. Kim Do-gi yang merasa sudah aman melanjutkan perjalanan menuju tempat yang diperintahkan oleh Yang Jin. Setibanya di sana, Yang Jin seketika itu memberi pelajaran kepada Jinwon, kemudian menyuruh Kim Do-gi untuk membunuhnya dengan sebuah panah. Namun Kim Do-gi yang enggan melakukannya membuat Yang Jin semakin yakin bahwa Kim Do-gi adalah dalang di balik masalah mereka belakangan ini. Alhasil Kim Do-gi pun dihajar hingga tak sadarkan diri dan diikat bersama dengan Jinwon. Beruntung Kim Do-gi masih bisa berkomunikasi dengan Park dan Choi, kemudian memerintahkan mereka untuk terus mencari pusat server Yudata. Apesnya saat mereka mencari, Park dan Choi ketahuan oleh penjaga sehingga mereka pun tertangkap. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh Choi untuk memberikan pisau kecil kepada Kim Do-gi. Di sisi lain, Direktur Jang akhirnya mengetahui bahwa Do Chul kini telah kabur, dan pimpinan baik meminta Direktur Jang untuk berhati-hati. Hingga saat di kediamannya, seseorang mengetuk pintu rumahnya yang mana ternyata itu adalah Go-on, yang kini telah siap kembali ke dalam misi. Dengan sebuah motor, Go-on menuju lokasi tempat rekan-rekannya berada. Namun di sana, yang ia temui hanyalah van yang dalam keadaan kosong. Tidak membuang-buang waktu, Go-on kini berencana akan mengupload semua file videonya. Meski menyakitkan, namun itu adalah cara satu-satunya untuk mengetahui lokasi server pusat Yudata. Sementara itu, Kim Do-gi yang didatangi pimpinan Yang Jin menanyakan siapa Kim Do-gi sebenarnya. Namun Kim Do-gi malah berbalik bertanya di mana Yang Jin menyembunyikan pusat server Yudata. Hal itu pun membuat pimpinan Yang Jin murka dan mengajar Kim Do-gi secara brutal. Yang meski telah terluka, Kim Do-gi terus saja bertanya di mana lokasi server pusat Yudata, yang membuat pimpinan Yang Jin semakin kesal. Di tempat berbeda, Go-on akhirnya berhasil menemukan lokasi server utama. Kemudian ia menyampaikan itu kepada Kim Do-gi, sehingga Kim Do-gi yang talinya telah terlepas menjadi bersemangat, dan ini yang ia lakukan. Ya, Kim Do-gi membalikan keadaan dan seketika itu mengajar semua pengawal pimpinan Yang Jin, yang membuat Yang Jin ketakutan. Dan di saat bersamaan, Jaksa Hana juga kini telah mendapat lokasi keberadaan Jinwon dan segera membawa pasukannya untuk menangkap pimpinan Yang Jin.
Namun sebelum ia tiba, Kim Do-gi yang telah berada di lokasi server pusat Yudata melesatkan satu busur panah kepada Yang Jin dan meletakkan beberapa peledak di lokasi server Yudata. Kemudian ia mengikat pimpinan Yang Jin di sebuah pohon dan meninggalkannya begitu saja. Namun Yang Jin yang tidak rela pusat servernya dihancurkan malah memilih kembali hingga saat Jaksa Hana telah tiba di lokasi dan menemukan banyak pengawal yang tergeletak. Itu membuatnya terkejut hingga tak lama kemudian tengah keberhasilan mereka menghancurkan perusahaan Yudata, tanpa mereka sadari, Direktur Jang kedatangan tamu tak diundang, yaitu Jo Do-chul. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka yang membuat sang direktur tertusuk di bagian perut. Beruntung asisten pimpinan baik datang dan mengajar Jo Do-chul, dan Direktur Jang dibawa ke rumah sakit. Kim Do-gi dan kawan-kawan yang mengetahui hal itu langsung mendatangi sang direktur di rumah sakit. Hingga keesokan harinya, Kim Do-gi mendatangi kediaman pimpinan baik, mengajar semua pengawal dan menemukan bahwa Do-chul tidak berada di dalam selnya. 도도출 맞죠? 알려주면 어쩔 건데? Sementara itu, Jaksa Cho yang mendatangi lokasi kejadian mendapati ID card Kim Do-gi dalam barisan barang bukti. Merasa penasaran, Jaksa Cho kemudian mendatangi Direktur Jang di rumah sakit dan menanyakan tentang Kim Do-gi yang ID cardnya ditemukan di lokasi kejadian. Sedikit panik, Direktur Jang kemudian menegaskan bahwa sebelumnya Kim Do-gi memang pernah bekerja di server Yudata. Meski telah mendapat jawaban, namun Jaksa Cho menyimpan kecurigaan sehingga meminta Jaksa Hana untuk menyelidikinya. Jaksa Hana yang mengetahui itu kini mulai mencurigai Kim Do-gi sebagai dalang di balik semuanya, mulai dari kasus hilangnya Do-chul hingga kejadian malam itu. 저 아는 사람 같아요. 그럼 확 잡으면 되지 말이야. 잘 마실게요.